Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Faikotul Hikmah, NIM T 2019-2108. Saya sebagai pemateri pertama di kelompok 11 ini, di sini saya akan memaparkan atau sedikit menjelaskan tentang peradaban Islam Indonesia pra-kemerdekaan. Islam sendiri tersebar di Indonesia melalui pedagang yang berdagang di Indonesia, di mana masyarakat Indonesia sebelum Islam mayoritas memeluk agama Hindu. Islam tersebar di Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Pertumbuhan komunitas Islam di Indonesia bermula di berbagai pelabuhan-pelabuhan yang penting di Sumatera, Jawa, dan pulau lainnya. Kerajaan-kerajaan Islam yang pertama yaitu berdiri juga di daerah pesisir seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, dan Cirebon, Ternate, dan juga Tidore. Dari sana kemudian Islam menyebar ke daerah-daerah sekitar. Ada dua cara yang dilakukan oleh para ulama terkait dengan bidang pendidikan. Yang pertama yaitu membentuk kader-kader ulama yang akan bertugas sebagai mubaligh ke daerah-daerah yang lebih luas. Cara ini dilakukan di dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan pesantren atau langgar di Jawa, Dayah di Aceh, dan Surau di Minangkabau. Waktu belajar diatur sesuai dengan kondisi pesantren masing-masing. Mata pelajaran yang terpenting adalah usuluddin, usul fikih, dan Arabiyah. Kondisi pendidikan semacam itu berlangsung dan terus berkembang terus-menerus dari tahun ke tahun sampai sesudah tahun 1900. Ada 3 tahapan masa yang dilalui atau pergerakan Islam sebelum kemerdekaan, yaitu yang pertama pada masa Kesultanan. Daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha adalah daerah Aceh, Minangkabau di Sumatera Barat, dan Banten di Jawa. Agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama, sosial, dan politik penganut-penganutnya sehingga di daerah-daerah tersebut agama Islam itu telah menunjukkan dalam bentuk yang lebih murni. Di kerajaan tersebut agama Islam tertanam kuat sampai Indonesia merdeka. Salah satu buktinya yaitu banyaknya nama-nama Islam dan peninggalan-peninggalan yang bernilai keislaman. Di kerajaan Banjar, dengan masuk Islamnya Raja Banjar, perkembangan Islam selanjutnya tidak begitu sulit. Raja menunjukkan fasilitas dan kemudahan lainnya, yang hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersendikan Islam. Secara konkret, kehidupan keagamaan di kerajaan Banjar ini diwujudkan dengan adanya mufti dan qadhi atas jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Islam di Jawa pada masa pertumbuhannya diwarnai kebudayaan Jawa. Ia banyak memberikan kelonggaran pada sistem kepercayaan yang dianut agama Hindu-Buddha. Hal ini memberikan kemudahan dalam islamisasi atau paling tidak mengurangi kesulitan-kesulitan. Para wali, terutama Wali Songo, sangatlah berjasa dalam pengembangan agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua yaitu pada masa penjajahan. Dengan datangnya pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India yang beragama Islam, kaum pedagang barat yang beragama Kristen melakukan misinya dengan kekerasan, terutama dagang teknologi persenjataan mereka yang lebih unggul daripada persenjataan Indonesia. Tujuan mereka adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Pada mulanya, mereka datang ke Indonesia untuk menjalin hubungan dagang, karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah. Kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut. Waktu itu kolonial belum berani mencampuri masalah Islam, karena mereka belum mengetahui ajaran Islam dan bahasa Arab, juga belum mengetahui sistem sosial Islam. Pada tahun 1808,
pemerintah Belanda mengeluarkan instruksi kepada para bupati agar urusan agama tidak diganggu, dan pemuka agama dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara di bidang perkawinan dan kewarisan. Pada tahun 1820, dibuatlah Stadblad untuk mempertegaskan instruksi ini, dan pada tahun 1867, campur tangan mereka lebih tampak lagi dengan adanya instruksi kepada bupati dan wedana untuk mengawasi para ulama agar tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan peraturan gubernur jenderal. Lalu, pada tahun 1882, mereka mengatur lembaga peradilan agama yang dibatasi hanya menangani perkara-perkara perkawinan, kewarisan, perwalian, dan perwakofan. Apalagi setelah kedatangan Senokur Gronye yang ditugasi menjadi penasehat urusan pribumi dan Arab, pemerintahan Belanda lebih berani membuat kebijaksanaan mengenai masalah Islam di Indonesia, karena Senok mempunyai pengalaman dalam penelitian di lapangan di negeri Arab, Jawa, dan juga Aceh. Lalu ia mengemukakan gagasannya dikenal dengan politik Islamnya. Dengan politik itu, ia membagi masalah Islam dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu dalam bidang agama murni atau ibadah. Pemerintahan kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Kemudian yang kedua yaitu dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hukum Islam baru bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan pendapat kebiasaan. Kemudian yang ketiga yaitu dalam bidang politik. Orang Islam dilarang membahas hukum Islam, baik Al-Quran maupun Sunnah, yang menerangkan tentang politik kenegaraan dan ketatanegaraan. Kemudian yang ketiga yaitu pada masa kemerdekaan. Terdapat asumsi yang senantiasa melekat dalam setiap penelitian sejarah, bahwa masa kini sebagian dibentuk oleh masa lalu, dan sebagian masa depan dibentuk pada hari ini. Demikian pula halnya dengan kenyataan umat Islam di Indonesia. Telah diakui sebagai kekuatan kultural, tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam, sebagai kekuatan moral dan juga budaya. Islam diakui keberadaannya, tetapi tidak pada kekuatan politik secara nyata di negeri ini. Seperti halnya pada masa penjajahan Belanda, sesuai dengan pendapat Senokur Gronye, Islam sebagai kekuatan ibadah sholat atau soal haji perlu diberi kebebasan, namun sebagai kekuatan politik perlu dibatasi. Perkembangan selanjutnya, pada masa Orde Lama, Islam telah diberi tempat tertentu dalam konfigurasi atau bentuk wujud yang paradoks, terutama dalam dunia politik. Sedangkan pada masa Orde Baru, tampaklah Islam diakui hanya sebatas sebagai landasan moral bagi pembangunan bangsa dan juga. Baik, nama saya Nuria Maufiro Widiawati dengan NIM T2019-2106. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori kedatangan Islam di Indonesia. Ada beberapa teori yang terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke dalam Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan yang sangat panjang, dibawa oleh kaum muslimin dari berbagai belahan bumi. Kini, Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim paling terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam yang masuk ke Indonesia melalui orang-orang yang berbagai bangsa, melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang, ada yang juga berdakwah, ada pula kaum muslimin atau ahli atau ulama dari agama yang memang datang ke Nusantara untuk menyiarkan ajaran agama Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul, ada 4 teori terkait masuknya Islam ke Indonesia. Antara lain yang pertama, teori India, yang kedua, teori Arab Mekah, yang ketiga, teori Persia, dan yang terakhir, teori Cina. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.D. Drawes yang lantas dikembangkan oleh Snodgrass di
Pichnevel, Wifi Sutirahim, GP Makyut, sehingga Sucipto Wijosprapto ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, dari India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Melaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang asli yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh sebagai angka 1297. Nama asli Malik As-Saleh ini sebelum masuk Islam adalah Marasilu yang merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Yang kedua, kita akan membahas tentang teori Arab atau Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab Mekah ini didukung oleh J.C. Van Leur, Anthony H. George Stewie Arnold, hingga Abdul dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat samudra pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai dengan kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukumuddin, wafat pada tahun 672 Masehi. Teori dan bukti ini dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh Stewie Arnold yang menyatakan bahwa saudagar dari Arab cukup dominan dengan aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang teori Persia atau Iran. Teori ini mengajarkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi, didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Dajjadiningrat. Abdurrahman Misno dan Reception Stokes Selection Antropologi Hukum Islam di Indonesia pada tahun 2016 menuliskan Dajjadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terdapat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya Tabot di Bengkulu dan Tauhid di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk di Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini menunjuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah dan mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermadzhab Sunni. Baik, yang keempat kita akan membahas tentang teori Cina. Teori Cina ini penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang tahun 618 sampai 905 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari khalifah di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Konon pernah terjadi pusatnya para pendakwah muslim dari Cina. Jan Oberle 2004 dalam buku Islam in China menyebutkan relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara. Menyebutkan relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada tahun 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyaknya pendakwa Islam keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa.
Seiring dengan keruntuhan kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi, sebagian besar dari mereka disebut dengan Wali Songo. Dalam buku sejarah yang dituliskan oleh nama Supriyatna diungkapkan, Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit, dan istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina itu disebut dengan Chin Bun mempunyai atau memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Thayyibah, NIM T 2019-2080. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan tentang materi sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia. Baik, langsung saja. Jadi sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia itu pada tahun 173 Hijriah. Sebuah kapal layar dengan pimpinan mahkota khalifah dari Teluk Kembai Gujarat berlabuh di Bandara Perlak dengan membawa kira-kira 100 anggota dakwah yang terdiri atas orang Arab, Persia, dan Hindia. Mereka menyamar sebagai awak kapal dagang dan khalifah menyamar sebagai kaptennya. Mahkota khalifah adalah seorang yang bijak dalam dakwahnya, sehingga dalam waktu kurang setengah abad, raja dan seluruh rakyat Perak yang beragama Hindu-Buddha dengan sukarela masuk Islam. Selama proses pengislaman yang relatif singkat, para anggota dakwah telah banyak yang menikah dengan wanita Perlak. Di antaranya adalah seorang anggota dari Arab suku Quraisy menikah dengan putri istana Kemaurahan Perlak yang melahirkan putra Indonesia Arab pertama dengan nama Sayyid Abdul Aziz. Selanjutnya, Islam masuk ke Pulau Jawa diperkirakan pada abad ke-11 Masehi dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik yang berangkat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Ke Maluku sekitar abad ke-14 Masehi, ke Kalimantan awal abad ke-15 Masehi, ke Sulawesi pada abad ke-16 Masehi. Penduduk atau penguasa kepulauan tersebut sudah masuk Islam sebelum kolonial Belanda menguasai Indonesia. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah. Di bawah kepemimpinan para khalifah, agama Islam mulai disebarkan lebih luas lagi. Sampai abad ke-8 saja, pengaruh Islam telah menyebar ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Kemudian pada dinasti Umayyah, pengaruh Islam mulai berkembang hingga Nusantara. Sejarah mencatat kepulauan-kepulauan Nusantara merupakan daerah yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Hal tersebut membuat banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia datang ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah yang akan dijual kembali ke daerah asal mereka, termasuk para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Selain pedagang, para pedagang Muslim tersebut juga berdakwah untuk mengenalkan agama Islam kepada penduduk sosial. Ada beberapa pendapat tentang awal masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Yang kedua, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Yang ketiga, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Selanjutnya, siapa pembawa Islam ke Indonesia? Jadi sebelum pengaruh Islam masuk ke Indonesia, di kawasan ini sudah ada kontak-kontak baik dari Arab pedagang, Persia, India, dan Cina. Islam secara akomodatif, akulturasi, dan sinkretis merasuk dan punya pengaruh di Arab, Persia, India, dan Cina. Melalui perdagangan itulah Islam
Malaka. Yang kedua, munculnya nama kampung Arab dan tradisi Arab di lingkungan masyarakat yang banyak mengenalkan Islam. Yang ketiga adalah Cina. Para pedagang dan angkatan laut Cina mengenalkan Islam di pantai dan pedalaman Jawa dan Sumatera dengan bukti-bukti. Yang pertama, gedung batu di Semarang, yakni Masjid Gaya Cina. Yang kedua, beberapa makam Cina Muslim. Yang ketiga, ketiga pembahasan model Islam itu secara realitas Islam sangat diminati dan cepat berkembang di Indonesia. Meskipun demikian, intensitas pemahaman dan aktualisasi keberagaman Islam bervariasi menurut kemampuan masyarakat dalam mencemarkannya. Ditemukan dalam sejarah bahwa komunitas pesantren lebih intens keberagamaannya dan memiliki hubungan komunikasi ukhuwah, yakni persaudaraan atau ikatan darah dan agama yang kuat. Proses terjadinya hubungan ukhuwah itu menunjukkan bahwa dunia pesantren memiliki komunitas dan kemudian menjadi tulang punggung dalam melawan kolonial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama dan kekuatan politik pada masa kolonialisme. Pada sebelum Islam datang, di Indonesia ini telah ada kerajaan Hindu dan Buddha. Kemudian pada abad ke-7, Islam telah menyebar luas di Indonesia. Perlu diketahui bahwa masuknya Islam di daerah-daerah di Indonesia tidak bersamaan. Keadaan politik dan sosial budaya daerah ketika didatangi Islam juga berlainan. Datangnya orang-orang Islam ke daerah yang baru disinggahi sama sekali belum memperhatikan dampak-dampak politik, karena pada awalnya mereka datang hanya untuk melakukan perdagangan seperti itu. Kemudian memasuki abad ke-13, kerajaan memasuki masa-masa kemunduran. Dalam hal ini, pedagang Muslim memanfaatkan politiknya dengan mendukung daerah-daerah yang muncul yang menyatakan diri sebagai kerajaan Islam. Nah, Islam sebagai agama yang telah memberikan corak kultur bahasa Indonesia dan sebagai kekuatan politik yang menguasai struktur pemerintahan pada sebelum datangnya Belanda dapat dilihat dari munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti itu. Selanjutnya yaitu Islam di beberapa pulau yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama Islam di Sumatera. Perlu diketahui bahwa terdapat 3 kerajaan yang terkenal di Sumatera yang telah menempatkan Islam sebagai agama dan kekuatan politik yang mewarnai corak budayanya, yaitu seperti Perlak, Pasai, serta Aceh. Kemudian pada abad ke-8 Sumatera terbagi dalam 8 kerajaan besar yang semuanya menyembah berhala, terkecuali 1 kerajaan yang berpegang pada Islam, yaitu kerajaan Perlak. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh kerajaan Perlak ini pada dasarnya mengikuti sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh Daulah Abbasiyah, yaitu kepala pemerintahan yang dipegang oleh sultan dengan dibantu oleh beberapa wazir. Kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan oleh penjajah Portugis Krisdani dengan memprakarsai negara Islam bersatu, yaitu menyatukan tenaga politik Islam di dalam sebuah negara yang kuat serta berdaulat yang diberi nama atau disebut dengan nama Aceh Besar. Kemudian yang kedua yaitu Islam di Jawa. Penyebaran Islam pertama kali di Jawa yaitu yang kedua yaitu Islam di Jawa. Penyebaran Islam pertama kali di Jawa yaitu oleh para wali songo. Beliau tidak hanya berkuasa dalam bidang agama saja, akan tetapi juga dalam bidang sosial maupun politik. Bahkan seorang raja seakan-akan
baru sah sebagai raja jika dia sudah diakui dan diberkahi oleh Wali Songo. Dalam percaturan politik Islam, mulai menempatkan diri ketika melemahnya kerajaan Majapahit yang memberi peluang kepada penguasa Islam di pesisir untuk membangun pusat-pusat kekuasaan yang independen atau tetap. Di samping itu, Islam yang memberi kontribusi besar terhadap perkembangannya. Islam juga hidup di masyarakat, dapat memberi dorongan kepada penguasa non-muslim untuk memeluknya. Dengan arti lain bahwa para bupati telah menjadikan agama Islam sebagai instrumen politik untuk memperkuat kedudukannya. Dan yang terakhir yaitu Islam di Kalimantan, di Maluku, dan Sulawesi. Pada awal abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha atau Banjar yang beragama Hindu. Nah, berkat bantuan Sultan Demak. Dan yang terakhir yaitu Islam di Kalimantan, Maluku, serta Sulawesi. Pada awal abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu tepatnya di Kerajaan Daha atau Banjar yang beragama Hindu. Berkat bantuan Sultan Demak serta rakyat-rakyatnya masuk Islam sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya yaitu Pangeran Samudra yang diberi gelar Pangeran Suryanullah atau Suryansa. Pada abad ke-10 dan ke-11 di Maluku sudah ramai oleh perniagaan rempah-rempah, terutama yaitu cengkeh dan pala yang dilakukan oleh para pedagang Arab dan Persia. Dengan besarnya gelombang perdagangan Muslim atas ajakan Datuk Maulana Hussein, para raja di Ternate menerima Islam sebagai agamanya. Dan di Sulawesi sendiri, Raja Goa Talo memeluk Islam atas ajakan Datuk Rianang yang diberi gelar Sultan Aluddin.